Shalom, selamat pagi. Saatnya kita akan masuk dalam ruang ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang sungguh baik buat kami Yesus. Melalui ibadah ini Tuhan, kami rindu Yesus, Kau Allah yang hadir untuk mengubah hati kami. Seperti Engkau Yesus, seperti nama-Mu Bapa, kudus dan berkenan bagi Engkau. Bapa, bekerjalah ya Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan, urapi ibadah hari ini Yesus. Berkati ibadah hari ini, kami rindu Engkau hadir Tuhan dalam tempat ini Tuhan. Tidak lupa Bapa, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Yesus. Sekolah Minggu Kunci Daud Kids Tuhan, mereka juga akan beribadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus,
Ya Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Let's sing this song, holy. Holy are you, Lord God Almighty. Jesus, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, 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 holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, holy. Terima kasih Tuhan. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, 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 holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Dengan suara-suara yang firman kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Yesus, Roh Kudus yang perkasa. Sebab Engkau Allah yang baik, Raja di atas segala raja. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Kita mau lihat kiri kanan kita. Mari kita sapa bersama-sama tanpa menyentuh. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik untuk kami. Amin. Yuk. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur.
saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship you. Haleluya, haleluya. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Let's sing it song. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hallelujah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes. Hallelujah. You are good, Jesus. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People don't ever listen from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Haleluya. Haleluya. Kami berserahkan coba duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan. Saat ini kami duduk diam Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Let's sing a song one more time. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kemuliaan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kiranya Engkau hadir di dalam persekutuan kami pada hari ini, untuk menerangi hati dan pikiran kami. Bapa di dalam surga, karuniakan hikmat-Mu bagi kami, untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan dulu, saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ada sukacita? Amin, ya pasti, karena apabila kita ada di dalam Tuhan, kita harus mengalami sukacita. Karena apa? Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Itulah sukacita yang paling besar, bahwa kita di dalam Tuhan, keselamatan itu ada. Jadi kita tidak boleh tidak bersukacita. Karena kalau kita tidak bersukacita, Tuhan juga tidak suka. Karena orang yang ada dalam Tuhan adalah orang yang merdeka. Orang merdeka itu berarti orang yang berbahagia. Ya. Saudara-saudara, tema kita bulan ini tema yang diambil oleh GBI, yaitu membangun roh yang perkasa. Belum ada ya? Ya, ini tema kita bulan ini, membangun roh yang perkasa. Oke. Di dalam tema kita membangun roh yang perkasa ini ada dua bagian atau dua aspek. Yang pertama adalah membangun, dan yang kedua adalah roh yang perkasa. Jadi membangun merupakan suatu proses. Jadi membangun ini merupakan suatu proses. Sedangkan roh yang perkasa adalah tujuan dari proses itu, tujuan yang ingin dicapai. Ya. Jadi ini ada dua. Jadi membentuk roh yang perkasa ini tidak bisa ujuk-ujuk atau simsalabim atau dibeli, ya, tapi harus mengalami suatu proses. Proses itu tidak bisa langsung. Jadi misalnya saya ingin membangun langsung jadi, tidak. Tapi merupakan suatu langkah atau tahapan yang dilakukan secara bertahap, kemudian bertingkat dan berlanjut. Tidak bisa sekali jadi terus udah seterusnya, tidak. Jadi ini merupakan suatu proses untuk menghasilkan suatu roh yang perkasa. Nah, kenapa kita perlu membangun roh yang perkasa? Ya, kita baca sama-sama ini. Ini ada firman Tuhan yang disampaikan yang diucapkan oleh Yesus, ya. Di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini diucapkan Yesus pada saat Yesus mengalami suatu proses, ya, suatu proses, suatu tekanan, ya. Ada dua. Jadi di sini ada dua pihak. Yang pertama, ketiga murid Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Itu diajak berpisah dengan murid-murid yang lain. Kemudian Yesus maju untuk berdoa. Ini kejadian di Taman Getsemani menjelang Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili dan disalibkan. Nah, di sini ada dua kelompok. Jadi pertama adalah Yesus sendiri. Yesus mengalami suatu tekanan kehidupan. Ya, yang kedua, murid-murid mengalami kelelahan. Ya. Yesus tahu bahwa setelah dia ditangkap, dia akan disiksa, dia akan didera, dia akan kemudian mati di kayu salib. Jadi suasana hati Yesus ini sangat tertekan, ya. Maka Yesus maju untuk berdoa sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 berdoa? Karena ada keinginan daging. Ada keinginan daging manusia. Yesus sebagai manusia sejati dan Yesus sebagai Tuhan. Jadi manusianya Yesus ini ingin supaya
Yesus tidak mengalami siksaan atau penderitaan yang dirasakan sangat berat. Itu manusianya, itu keinginan daging. Supaya tidak ikut konsep atau rancangan Tuhan untuk mati di kayu salib. Nah, sedangkan roh yang ada di dalam Tuhan ini berjuang untuk bisa mengikuti kehendak Bapa di sorga. Nah ini, jadi di dalam cerita ini ada perjuangan dari roh yang ada di dalam Tuhan untuk melawan keinginan daging yang ada di dalam Tuhan juga, di dalam Yesus Kristus, ya, untuk menghindar. Nah, tapi kenyataannya akhirnya kekuatan roh lah yang memenangkan untuk mengikuti kehendak Bapa di sorga. Yang kedua adalah pihak ketiga murid, Simon, Yakobus, dan Yohanes. Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan meminta berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi kenyataannya 2 kali Tuhan pergi dan kembali, mereka selalu tertidur. Ya, kenapa? Karena memang daging ini lemah. Ya, pasti daging itu menurut keinginan yang enak, cari yang enak. Yang enak ya tidur. Ya. Nah, ini keinginan daging. Ini yang menjadi pertanda bahwa daging itu lemah sehingga perlu kita bangun. Ulangi, daging itu lemah sehingga roh kita itu perlu dibangun. Nah, lanjut. Kehidupan orang percaya perlu dipimpin oleh roh, ya. Harus senantiasa. Jadi kehidupan orang percaya ini harus dan senantiasa dipimpin oleh roh. Kenapa? Ya, di Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena kita ini berasal dari roh. Jadi kita berkait dengan Tuhan itu bukan yang terkait adalah daging, tapi roh kita, karena Allah itu adalah roh. Nah, sehingga kehidupan kita yang mengarah ke Allah ini harus dipimpin oleh roh. Ya. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, maka kita akan mengikuti perintah Tuhan. Ya. Sebaliknya kalau kita dipimpin oleh daging, ya daging ini dikatakan lemah. Bisa saja dia mengikuti keinginan dunia yang lebih menarik, yang lebih instan mungkin, yang lebih gampang untuk diikuti. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Ya, kita anak Allah apa bukan? Ya, jadi karena kita ini Allah, maka hidup kita harus dipimpin oleh roh. Ini terdapat di dalam Roma 8 ayat 14. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, next. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh roh? Ya. Kira-kira jawaban kita ada apa gitu? Mungkin jawabannya sudah apa belum? Ya. Kalau sudah, seperti apa? Mari kita hadapkan dengan apa yang kita lakukan dengan firman yang kita baca. Ya. Atau belum? Belum tahu atau belum dipimpin. Belum, maksudnya hidup kita ini kita nggak tahu dipimpin oleh roh apa dipimpin oleh daging. Ya. Jadi kita nggak mengerti bagaimana hidup yang dipimpin oleh roh, bagaimana hidup yang dipimpin oleh daging. Jadi hidup kita ini ya harus kita, supaya kita tahu, kita hadapkan, kita cocokkan. Kita kan baca firman Tuhan. Atau kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Atau kita mendengarkan atau dari orang berbicara tentang Tuhan. Kira-kira hidup kita sudah sinkron atau sudah sesuai dengan firman Tuhan apa belum? Ini untuk menguji kira-kira kita ini, hidup kita ini sudah dipimpin atau belum oleh roh. Ya. Atau mungkin kita ini kadang-kadang lagi
lagi senang atau lagi ini, enak dipimpin oleh roh, bisa kita ini sukacita, ada sukacita. Tapi kita dihadapkan masalah susah, kita lupa. Ya. Atau sebaliknya, ya pada kita senang justru kita lupa. Akhirnya kita ya istilahnya justru dipimpin oleh kedagingan kita, karena kita mungkin ya bagaimana gitu hidup dengan ya berbagai kemewahan dunia. Pada saat kita menderita pasti itu baru kita Tuhan, ya bisa seperti itu, ya. Jadi kita untuk melihat bagaimana hidup kita sudah dipimpin dengan roh adalah kita melihat mengevaluasi kehidupan kita atau menghadapkan kehidupan kita yang kita laksanakan, yang sudah kita lihat atau yang akan kita laksanakan dengan bagaimana perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Bagaimana kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ini suatu panduan bagi kita untuk melihat kita ini memikirkan yang dari roh atau hidup yang memikirkan dari daging. Itu untuk melihat, memandu hidup kita, kira-kira kita sudah dipimpin oleh roh atau masih dipimpin oleh daging. Lanjut. Nah, oleh sebab itu, ya kita harus membangun roh kita menjadi roh yang perkasa atau roh yang kuat. Ya. Ya. Karena roh yang perkasa, roh yang kuat di dalam diri kita ini akan memimpin dan mengendalikan hidup kita untuk melaksanakan perintah atau firman Tuhan. Ya, tetapi kalau roh kita lemah, ya, atau roh kita ini melempem, maka hidup kita akan dipimpin dan dikendalikan oleh kedagingan kita, ya. Di sini dikatakan bahwa kedagingan itu, keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, itu berlawanan. Kalau dia keinginan roh itu ke utara, keinginan daging itu ke selatan. Jadi nggak akan ketemu, ya. Ya lanjut. Ya, ini karena kita online jadi cepat saja, ya. Lebih cepat lebih bagus. Jadi bagaimana sekarang membangun roh yang perkasa? Ya. Tadi saya katakan bahwa kita ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung sesuai pilihan. Oh, seperti memilih warna merah atau kuning. Oh, merah, udah jadi merah. Ya. Tidak, tapi mengalami suatu proses yang ini secara bertahap, bertingkat, berlanjut. Ya. Saya ulangi, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Ini proses dari membangun roh yang kuat. Tidak bisa, oh saya memilih warna merah, oh merah sudah. Memilih warna kuning, ya udah kuning sudah. Tidak, tapi ada prosesnya, ya. Ya. Pertama yang paling penting adalah kita punya ketetapan, punya niat yang kuat, ketetapan, ya. Kalau kita tidak ada niat, tidak ada ketetapan hati, ya bagaimana bisa, ya? Kita enggak punya tidak punya enggak punya niat lah gitu ya. Hanya ikut-ikutan. Hanya ya sekedar saja, tidak bisa. Jadi harus berketetapan, ya. Harus berkomitmen. Komitmennya bagaimana untuk ya membangun roh yang perkasa ini? Ada komitmen tidak? Apa komitmennya? Saya kira banyak, ya. Ya mulai dari bagaimana kita di dalam keluarga, bagaimana kehidupan dalam bergereja dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kita harus belajar tentang firman Tuhan. Kita belajar itu banyak metodenya. Bisa membaca, bisa mendengarkan, ya. Atau mungkin metode lain, ya. Banyak sekarang sumbernya. Zaman teknologi juga sekarang firman Tuhan itu banyak sumbernya, ya. Ya, tapi sumber yang utama tetap di Alkitab. Maksudnya disalurkan, diedarkan berbagai macam. Bisa lewat video, bisa lewat tulisan, macam-macam, ya. Kalau zaman dulu tidak ada yang ngasih tahu, opa-opa kita, nenek-nenek kita zaman dulu ya nggak tahu bagaimana firman Tuhan itu.
sudah ada firman Tuhan juga mereka nggak bisa baca. Ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah dipraktekkan atau kita berlatih. Bagaimana, di mana tempat berlatih itu? Ya, harus dilatihkan. Kita mengerti firman Tuhan tapi tidak pernah dipraktekkan, bagaimana roh kita bisa ikut bertumbuh? Bagaimana roh kita bisa dibangun? Ya, firman Tuhan ini yang kita baca tadi ini, yang kita pelajari ini harus dipraktekkan. Ya, harus diuji. Diaplikasikan. Ya, kalau tidak diaplikasikan, ya sama saja. Kita hanya dipenuhi oleh pengetahuan tapi tidak ada pelaksanaannya. Ya, sedangkan firman Tuhan itu, perintah itu bukan sekedar diketahui, tapi dilaksanakan. Namanya perintah. Perintah kalau kita hanya sekedar tahu perintahnya tahu, tapi tidak dilaksanakan, ya terus apa gunanya kita tahu? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan pergaulan. Ya. Kalau lingkungan pergaulan kita mendukung, maka proses membangun roh kita ini akan ikut terbentuk dengan benar. Tapi kalau lingkungan kita tidak mendukung, habis ini ketiup angin, roboh lagi. Ya. Nah, jadi ini 4 ini, ya mungkin masih banyak lagi, tapi saya sampaikan hari ini 4. Kalau saya sampaikan semua nanti kita bubarnya jam 6 sore. Lanjut, ya. Nah, kita lihat siapa yang ada beberapa ini, ada 2 teladan yang perlu kita sampaikan. Yang ini yang perlu kita teladani, yang perhatikan. Yang pertama itu kehidupan Daniel bagaimana, ya. Ini Daniel 1 ayat 8. Saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel ini berketetapan. Daniel ini orang buangan, ya, orang istilahnya apa itu? Ya, zaman dulu itu ada orang tawanan, tapi memang Daniel ini dari tawanan-tawanan yang dibuang pilihan. Itu dipilih oleh raja untuk melayani raja. Tapi Daniel ini walaupun di lingkungan raja, maksudnya di suatu daerah yang mungkin ya salah sedikit saja nyawanya bisa terancam. Tapi Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Nah, ini bisa saja bertentangan dengan kehendak raja atau titah raja yang bisa mengancam keselamatannya. Tapi karena keyakinan dia berketetapan, saya tidak mau menajiskan diri saya dengan makanan atau minuman yang biasa dimakan dan diminum oleh raja. Nah, ini sungguh luar biasa. Ya, ternyata Tuhan membangun rohnya, ya, menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, Daniel didukung oleh pergaulan yang benar. Daniel mempunyai 3 teman, 3 sahabat, ya, yang sama-sama ya berkomitmen yang sama. Berkomitmen untuk ya sama-sama taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau sendiri mungkin sendirian, tapi karena dia bergaul di dalam lingkungan yang benar, ya 3 sahabatnya ini, 3 temannya ini sama-sama saling mendukung, saling menguatkan. Ya, itu temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 ini mendukung, saling mendukung. Mereka saling mendukung, dan begitu juga yang Sadrak didukung juga oleh 3 temannya, Daniel, Mesak, dan Abednego. Abednego juga didukung oleh 3 temannya, Daniel, Sadrak, dan Mesak. Jadi sama-sama. Jadi kita kalau berada di lingkungan pergaulan yang benar, kita akan saling menguatkan, akan saling mendukung. Jadi walaupun ancaman dari kerajaan Babel itu, Raja Babel itu sangat mungkin sangat fatal, ya sangat berat kalau misalnya terjadi kesalahan. Tapi mereka saling mendukung, saling menguatkan. Tuhan memperhatikan mereka. Ya, makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi pergaulan kita yang tidak baik itu bisa membawa kita ikut jadi tidak baik. Ya. Saya ada ketemu sama orang, ya, temu teman. Ya, dulu dia merokok. Ya mohon maaf. Ini merokok. Begitu ini berhenti merokok, dia dapat apa namanya? Dia bersyukur dapat merokok. Berhenti merokok. Ya. Bersyukur bisa ya berhenti merokok, ternyata bisa. Ya. Tapi suatu saat dia bergaul lagi, kumpul lagi sama orang-orang merokok, kumpul duduk-duduk lagi di situ. Dia lihat orang-orang merokok, kok enak, dia ikut lagi merokok. Ya. Jadi karena bergaul dengan perokok, jadi ikut lagi jadi merokok lagi. Ini contoh merokok, begitu juga dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Ya, mungkin apa gitu ya, macam-macam ya kebiasaan-kebiasaan. Jadi ini semua bisa membawa kita terpengaruh, pengaruhnya sangat besar lingkungan itu. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun roh kita yang kuat, bergaul sama-sama dengan orang yang ingin membangun, pasti akan saling mendukung. Ya. Pohon apa ya? Pohon cemara. Pernah lihat pohon cemara? Mungkin kita bertanya, atau pohon jati atau pohon mahoni. Kok bisa ada yang tumbuhnya lurus? Ya ada yang tumbuhnya belok sana, belok sini. Ya, itu pernah kita perhatikan apa sebabnya? Ya. Ya kalau pohon itu, pohon cemara atau pohon mahoni itu ditanam sendirian di semak-semak. Ya, nanti dia akan lari ke sana, tumbuh lari ke sini, lari tumbuh. Kalau ditanam di semua pohon mahoni dekat-dekat gitu, ya pasti tumbuhnya akan lurus ke atas. Ya. Ini pasti. Ya. Coba kita perhatikan. Saya kadang memperhatikan tumbuhan. Ya, memang tumbuhan itu juga sama. Jadi kadang juga buat kita ini mempelajari kenapa tumbuhan itu. Ya macam-macam tumbuhan itu, ada yang subur, ada yang istilahnya yang tumbuhnya lambat, ada yang cepat. Itu sama dengan kehidupan kita, walaupun kita sama gitu ya, ada orang yang ya besar kayak Pak Budiman gitu kan, besar sendiri gitu. Ada yang gitu, ya, ada yang Pak Heri, ya sama gitu ya. Jadi walaupun makannya sama Pak, ya sama dengan pohon ya. Jadi dalam suatu komunitas pohon itu saya perhatikan, kenapa orang perhutani itu nanam jati itu dekat-dekat gitu. Ya itu supaya jatinya itu tumbuhnya lurus. Kalau lurus itu kualitas batangnya lebih bagus. Kalau dia bercabang-cabang jadi jelek. Ya makanya dibuat seperti itu. Saya pernah pelajari orang, Pak ini ditanam dekat-dekat sekian meter. Nanti kalau sudah tumbuh, sudah ini, nanti dikurangi, yang tengahnya ini selang-selingnya dikurangi. Kenapa? Ya supaya mereka ini tumbuhnya jadi lurus, jadi kayunya ini bagus. Nah seperti itu. Ya. Ini memang demikian, karena apa? Kata Amsal di Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Kemampuan kita untuk ya mengatasi masalah yang timbul ini antar komunitas ini berbeda-beda. Jadi di dalam suatu komunitas kita ini pasti ada kita benturan, pasti ada gesekan, ada yang nggak nyaman, ada yang nyaman, ya. Tapi kemampuan kita mengatasi, ya, menyelesaikan benturan-benturan masalah itu akan meningkatkan kualitas kita menjadi lebih baik. Kadang kita, ada masalah, dihindari, ada masalah, berhenti, ya. Ini tidak membangun. Justru ada masalah dan kita selesaikan, kita lewati, itu menjadikan kita semakin bertumbuh, semakin baik. Ya. Makanya harus kita bergabung dengan komunitas. Ya. Karena dengan demikian kita akan saling memproses, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ya.
Jadi komunitas pergaulan ini sangat penting, sangat mendukung di dalam proses kita membangun roh yang perkasa. Roh yang bisa memimpin kita untuk melaksanakan perintah atau firman Tuhan. Ya. Kemudian yang selanjutnya teladan yang kedua, ini bagaimana upaya Ezra. Ezra ini adalah seorang ahli kitab yang sangat menjadi kepercayaan Raja Babel. Ya. Dia orang Israel, ya, orang Yahudi yang sangat mendapat kepercayaan dari Raja Babel. Sehingga Raja Babel mengutus dia, udah kamu pulang ke mana? Pulang ke Yerusalem, pulang ke negerimu untuk membangun kembali Yerusalem, untuk membangun kembali negaramu. Ya. Nah, Ezra ini merupakan ahli kitab, dia sangat berkomitmen untuk membangun kembali kehidupan orang Israel. Nah, makanya di dalam ayat kitab Ezra 7 ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Di sini dalam ayat 10 ini ada 3 yang dilakukan oleh Ezra, yaitu meneliti Taurat Tuhan. Meneliti ini bukan berarti diselidiki, dicari, tapi dalam artinya itu mempelajari, belajar bagaimana firman Tuhan, apa kemauan Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam bagi manusia, bagi bangsa Israel. Itu diteliti, dipelajari sama Ezra. Maunya Tuhan di dalam kita itu apa? Ini dipelajari. Setelah dipelajari, dilakukan. Ya, dilakukan itu dengan latihan, dengan dipraktekkan, bagaimana mempraktekkan, mengaplikasikan firman yang sudah diteliti, yang sudah dipelajari itu kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel ngerti, Ezra ini kok baik. Ya. Dia membimbing kita. Akhirnya Ezra bisa membagikan, membimbing, ya. Ini yang tadi yang kedua melakukan, yang ketiga ada mengajar ketetapan itu. Mengajar ketetapan itu berarti membimbing, ya, membimbing, berbagi. Jadi bukan Ezra saja yang mengerti, tapi juga yang lain, ya, supaya makin banyak orang yang melaksanakan firman Tuhan. Ini bentuk suatu kepedulian Ezra kepada bangsanya, ya. Ini jadi teladan tadi ada Daniel, ada Ezra, nanti mungkin banyak lagi teladan, ya, mungkin teladan satu lagi bagaimana Yesus, ya, mungkin nanti waktunya enggak cukup. Ya, lanjut. Nah, ini pertanyaan, apakah kita benar-benar ingin membangun roh kita menjadi roh yang perkasa? Ya, tentunya, ya. Apakah kita sudah punya komitmen yang kuat? Tentunya yang bisa menjawab diri kita sendiri. Ya. Apakah kita sudah memiliki lingkungan pergaulan yang bisa mendukung pertumbuhan atau pembangunan roh kita? Ya. Mungkin sarannya adalah melalui persekutuan di gereja, persekutuan di KM, ya, persekutuan lain yang sama, ya, yang sama dengan kita, ya. Kemudian apakah kita bersedia untuk belajar? Ya, kalau cuma ikut-ikut tidak mau belajar, ya kapan bertumbuhnya? Kapan bisa dibangun? Ya. Apakah kita sudah siap untuk berlatih? Ya. Apakah kita sudah siap? Ya, latihannya pasti nanti akan ada yang ringan, ada yang berat. Ya. Ada yang sangat berat. Ya, macam-macam. Ya. Ya, lanjut. Jadi membangun roh yang perkasa ini sangat penting dan sangat strategis. Ya, bahasanya bahasa penting, ada bahasa strategis. Jadi menghadapi situasi, ya, kehidupan yang semakin berat dengan berbagai cobaan dan godaan, kita pasti akan dihadapkan pada dua pilihan untuk mengambil keputusan. Ya, mungkin ini akan sulit. Yang mana yang mau kita pilih?
memutuskan untuk mengikuti keinginan roh atau memutuskan untuk mengikuti keinginan daging. Menghadapi kondisi sekarang ini pandemi sudah hampir setahun ini, kok nggak selesai-selesai, ya, godaan, tekanan hidup, ya, tekanan ekonomi, tekanan macam-macam, ya, godaan, waduh, kemana-mana. Ini akan menjadikan kita sebagai, ya, orang yang terombang-ambing. Tapi mengikut Tuhan itu tidak boleh terombang-ambing, harus seperti batu karang, ya. Walaupun badai datang, tetap kokoh di situ, ya. Ya. Kapan pandemi ini selesai? Ya. Apa pandemi itu sampai hari ini belum ada yang bisa menyampaikan secara pasti. Dokter A, ahli A, terus mana A, beda sama yang B, yang C, yang D. Masing-masing punya pandangan sendiri, apa enggak kita bingung? Belum lagi macam-macam, begini lagi, sudah begini, udah agak nyaman, berubah lagi begini. Seperti apa? Ini adalah tekanan yang semakin menguji, ya. Kita ini ingin dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh kedagingan, ya. Nah, kondisi roh kita akan menentukan pilihan kita. Kita jalan di mana? Tentunya kita ingin jalan yang benar. Ya, lanjut. Udah ada tuhnya itu. Jadi roh yang perkasa, ya, atau roh yang kuat akan menolong kita untuk menentukan pilihan kita yang benar, pilihan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami mengucapkan terima kasih buat firman-Nya yang luar biasa pada Pak Payung. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita akan membacakan pengumuman. Karena masa pandemi ini, untuk itu ibadah Selasa tanggal 12 dan 19 Januari 2021, ibadah onsite diliburkan dan diganti dengan ibadah online. Untuk link akan diberikan di grup WhatsApp. Untuk selanjutnya ibadah hari Minggu akan dilayani oleh Bapak Indra dengan tema membangun roh yang perkasa. Untuk itu mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat meruntuhnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa
Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami baca bersama-sama dapat menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang tumbuh di dalam roh yang perkasa untuk selalu melekat kepadamu, berpegang teguh kepadamu untuk melaksanakan firman-Mu yang sudah kami ajarkan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, Jemaat Kunci Daud yang saat ini tidak bisa bergabung dalam ibadah onsite yang kami laksanakan karena adanya keterbatasan, adanya peraturan ya Tuhan yang kami taati. Kiranya mereka semua ya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan menerangi hati dan pikirannya sehingga firman-Mu yang sudah kami baca dan sudah kami dengarkan dapat menjadi kekuatan baru di dalam melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan kembali. Sebelum kami kembali ya Tuhan, kiranya berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan turun atas kami. Kasih-Mu memelihara hidup kami ya Tuhan. Terang-Mu menerangi hidup kami dan kekuatan-Mu memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa berjalan di dalam kehidupan yang gelap ini ya Tuhan, dengan terang-Mu yang bisa menerangi sesama kami manusia ya Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa di dalam Engkau ada terang, dan kami akan memberitakan keselamatan itu dengan terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, mari